Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pada hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada pelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan dapat mengamalkan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bil ummadina bil wa rusula rabbi jibdini ilma warzuqni fahma. Baiklah anakku sekalian, pada awal pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai, yakni memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan di sekolah. Sedangkan aspek keterampilan yang ingin dicapai melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak ibu sekalian, yang pertama adalah anak ibu dapat membuktikan keberadaan Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri merupakan aspek sikap percaya diri. Yakni yang ketiga, anak ibu mengidentifikasi makhluk ciptaan Allah berupa makhluk hidup dan benda mati di sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Yang keempat, anak ibu memberikan contoh bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, anak ibu dapat menjelaskan perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Yang keenam, anak ibu dapat merumuskan hasil pengamatan tentang makhluk ciptaan Allah. Ketujuh, anak ibu sekalian dapat menghafal nama-nama Allah dan Asmaul Husna lengkap dengan artinya. Yang terakhir, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah anakku sekalian dapat menerapkan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita beranjak ke materi lebih mendalam, apakah anak-anak tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya? Yang kedua, bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Setelah pernyataan ini, mari kita belajar bersama-sama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Allah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang ada di langit, yang ada di bumi. Adapun contoh-contoh ciptaan Allah yang ada di langit seperti matahari pada siang hari, bulan pada malam hari, begitu juga bintang dan planet-planet yang ada di tata surya alam semesta. Adapun ciptaan Allah yang ada di bumi, alam yang kita hidup ini, salah satu contohnya manusia, dan ada hewan, tumbuhan, air, dan gunung. Adapun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup adalah seperti gunung, air, dan tanah, dan
dan sebagainya. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 cara. Ya, anak-anakku sekalian, yang pertama kita mengenal Allah melalui alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, anak-anak ibu, melalui nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Kita akan memperjelas lebih lanjut di item berikutnya. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta beserta isinya maupun makhluk apa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak macam makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Dari gambar video kali ini kita dapat mengamati apa-apa saja benda hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja benda mati itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah arti iman itu?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan rukun iman yang pertama. Bukti adanya Allah adalah dengan adanya alam semesta dan isinya yang merupakan ciptaannya, termasuk bumi yang kita tempati. Adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta berserta benda-benda. Ada benda mati yang tidak bisa bergerak dan ada juga benda hidup yang bergerak, tumbuh dan berkembang dan bernapas. Semua itu adalah bukti adanya Allah. Anak-anak ibu sekalian sudah bisa membedakan ciptaan Allah yang bergerak dan ciptaan Allah yang tidak bergerak. Kita lanjut yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwal khaliqul kulli syai'in wa'budu wa huwa ala syai'in wakil." Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang satu-satunya yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu di alam semesta ini. Kita wajib menyembah kepadanya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi pedoman bagi kita semua. Hal itu merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya. Untuk mengenal sesuatu melalui namanya, demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantaraan wahyu, yaitu Al-Quran. Sedangkan yang terakhir, anak ibu sekalian, perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia atau buatan manusia. Yang pertama, perbedaannya adalah ciptaan manusia bersifat final, sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Salah satu contohnya, ciptaan manusia adalah kursi. Kursi yang namanya kursi sudah pasti kursi, tidak bisa diubah dan sudah final. Namun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tumbuh berkembang. Contohnya manusia dan bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Dan ciptaan manusia dirasakan oleh sedikit orang,
sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dirasakan banyak orang. Selanjutnya, ciptaan manusia cepat rusak, sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan rusak. Sampai di sini dulu anak-anak Ibu, sudah paham? Sampai jumpa kembali pelajaran berikutnya.